Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar teman-teman semuanya? Yang terhormat Ibu dosen mata kuliah pengantar ilmu ekonomi syariah, Ibu Nurmala Inalestari SE, dan juga seluruh teman-temanku sekalian. Ya, di sini saya membuat video sebagai bentuk pemenuhan tugas daripada akhir semester di mata kuliah pengantar ilmu ekonomi syariah. Ya, sebelumnya perkenalkan, di sini nama saya Supriyadi Rahman, NPM 23424003 dengan jurusan manajemen keuangan. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi rangkuman dari teori produksi, teori konsumsi, zakat, lembaga keuangan syariah, pasar modal syariah, hingga bagaimana peranan ulama dan masyarakat dalam pengembangan ekonomi yang tentunya berbasis syariah. Adapun referensi setiap materi dari presentasi yang saya buat ini, yang pertama mengacu kepada materi yang terdapat di e-ta'lim pada kursus pengantar ilmu ekonomi syariah. Lalu yang kedua, rujukannya mengacu kepada buku pengantar ekonomi syariah karya M. Nuryanto Al-Arif, yang mana kesemuanya itu telah kami rangkum sedemikian rupa sehingga jadilah ia makalah atau materi yang lebih singkat daripada penjabaran aslinya. Ya baik, mungkin tidak perlu panjang lebar di mukaddimah ini. Untuk selanjutnya kita akan masuk ke materi pertama, yaitu teori konsumsi. Oke, sama-sama kita simak. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan masuk ke bab 1, yakni teori konsumsi. Memasuki materi yang pertama, yakni teori konsumsi. Oke, berbicara mengenai konsumsi, sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu yang dimaksud dengan konsumsi ya. Nah, konsumsi, definisi dari konsumsi tersebut di sini yang kami nukil ialah berbunyi konsumsi sebagai kegiatan manusia dalam hal menggunakan suatu produk atau jasa yang berkaitan dengan faktor kebutuhannya dalam kehidupan. Maka dari itu bahwa kegiatan konsumsi tidak bisa terlepas dari setiap individu karena merupakan bagian dari pola kehidupan yang wajib dilakukan ya. Jadi konsumsi itu merupakan suatu bentuk aktivitas manusia dalam memanfaatkan suatu produk barang atau jasa yang mana hal tersebut dilakukan untuk pemenuhan hajat atau kebutuhan setiap manusia, yang tentunya konsumsi ini merupakan mutlak aktivitas manusia yang pasti dilakukan di dalam hidupnya setiap harinya, karena konsumsi merupakan sarana manusia untuk memenuhi
kebutuhan hidupnya. Lalu dalam Islam itu ada yang dikenal dengan teori konsumsi. Nah, di dalam teori konsumsi ini patut kita ketahui bahwa dalam ajaran Islam segala aktivitas konsumsi didasari oleh dua faktor. Yang mana yang pertama itu ialah faktor kebutuhan ataupun hajat. Maksudnya apa? Maksudnya ialah manusia adalah makhluk yang tersusun dari berbagai unsur, baik badan, hati, roh, dan akal. Maka dari semuanya itu manusia pasti memiliki kebutuhan di dalam hidupnya. Nah, faktor kebutuhan inilah yang mendasari manusia hingga mereka semua melakukan aktivitas konsumsi. Lalu faktor yang kedua yakni faktor kegunaan atau manfaat. Maksudnya, manfaat merupakan cermin dari terwujudnya kemaslahatan hakiki dan nilai guna maksimal yang tidak berpotensi mendatangkan dampak negatif di kemudian hari. Nah, pada faktor kedua ini manusia itu dituntut untuk mengambil manfaat dari setiap produk ataupun jasa yang digunakannya. Maksudnya sebagai contoh gini, kami adalah seorang manusia yang membutuhkan tentunya asupan karbohidrat ataupun asupan nutrisi-nutrisi yang baik ataupun gizi di dalam tubuh kami. Nah, tentulah kami ini membutuhkan asupan makanan yang bisa menopang hal itu semua. Nah, di dalam hal tersebut yang kami pinta adalah manfaatnya. Maka dengan demikian kita sebagai umat muslim tentunya harus memilah dan memilih dalam setiap konsumsi. Supaya yang kita konsumsi ini tentulah harus merupakan sesuatu yang bermanfaat dan yang tidak dilarang oleh hukum syariat. Ya. Lalu patut diketahui juga tentang tujuan konsumsi. Nah, tujuan konsumsi itu ada 3. Yang pertama ialah untuk mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga untuk mewujudkan kerjasama antar anggota dan tersedianya jaminan sosial. Lalu yang ketiga untuk meminimalisir pemerasan dengan menggali sumber-sumber nafkah. Nah, setelah kita mengetahui tentang teori konsumsi tersebut, poin kesimpulannya adalah bahwa konsumsi merupakan bagian dari pola kehidupan manusia yang tidak akan pernah terlepas dari diri manusia itu sendiri. Maka tentulah kita sebagai umat manusia yang juga seorang muslim harus memerhatikan hukum-hukum syariah di dalam mengkonsumsi suatu produk, barang, ataupun jasa. Yang mana hal tersebut kita didasari oleh faktor kebutuhan dan juga faktor kegunaan. Oke, maka dari itu inti dari pembahasan teori konsumsi di sini ialah saya memberikan pesan kepada teman-teman semua, mari kita menjadi konsumen yang memahami tentang teori-teori konsumsi tersebut dan juga jangan sampai kita semua menjadi konsumen yang mengkonsumsi apapun yang keluar dari rambu-rambu syariat. Nah, lalu untuk pembahasan yang kedua mengenai teori produksi. Oke, sebelumnya apa yang kita pahami tentang arti atau definisi produksi itu sendiri? Jadi
Yang dimaksud dengan produksi adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia dalam menghasilkan suatu produk baik barang maupun jasa yang dimanfaatkan oleh konsumen. Jadi kalau konsumen tadi merupakan salah satu bentuk aktivitas kita mengambil manfaat, kalau di dalam arti produksi itu sendiri merupakan kegiatan pengolahannya atau kegiatan menciptakan suatu produk atau barang atau jasa yang nantinya akan dimanfaatkan atau digunakan oleh konsumen itu sendiri. Ya, di dalam produksi ini ada 4 tujuannya. Yang pertama itu pemenuhan kebutuhan manusia pada tingkat moderat. Lalu yang kedua, menemukan kebutuhan masyarakat pemenuhannya. Lalu yang ketiga, menyiapkan persediaan barang atau jasa pada masa depan. Lalu yang keempat ialah pemenuhan sarana bagi kegiatan sosial dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi maksudnya dalam memproduksi suatu barang tentulah itu didasari atas kebutuhan manusia itu sendiri dalam hal kebutuhan ketersediaan pangan, ketersediaan kendaraan ataupun hal-hal yang lainnya. Nah, di sini untuk menyiapkan persediaan barang atau jasa pada masa depan ini merupakan salah satu bentuk wujud kepeduliannya hukum-hukum Islam terhadap kemajuan atau perkembangan atau revolusi daripada ilmu pengetahuan. Jadi manusia itu diizinkan untuk berinovasi, menciptakan hal-hal apa sih yang akan nanti di kemudian hari itu dibutuhkan. Seperti halnya salah satunya adalah handphone ini. Nah, tentulah handphone ini merupakan salah satu bentuk dari implementasi inovasi kreativitas yang dilakukan untuk mereka yang memiliki ide atau gambaran bahwa di masa depan handphone ini akan dibutuhkan, sehingga mereka melakukan produksi untuk barang yang dibutuhkan di masa depan tersebut. Nah, yang terpenting, produksi itu merupakan pemenuhan segala bentuk sarana prasarana yang dibutuhkan dalam hal beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya, ketika manusia ingin beribadah kepada Allah, tentu itu membutuhkan sarana. Yang pertama dari tempatnya, maka dibutuhkanlah dia tempat ibadah yang baik, yang layak. Dibutuhkanlah produk jasa ataupun produk materialnya. Jika kita ingin menutup aurat yang sempurna pun dibutuhkan pakaian yang sesuai dengan syariat. Nah, hal inilah yang mendasari adanya produksi di alam dunia ini. Nah, lalu apa sih motivasi produsen? Nah, dalam aktivitasnya tentu seorang produsen ini memiliki motivasi tentang apa yang ingin dia capai dan bagaimana flow prosesnya. Nah, motivasi produsen itu ada 2. Yang pertama ialah profit, yang kedua ialah maslahah. Kita akan kupas sedikit, nyenggol dikit tentang sistem produksi konvensional. Jadi di dalam sistem konvensional ini mereka dominannya itu menggunakan motivasi yang pertama saja dan sering mengabaikan motivasi yang kedua. Atau bisa dikatakan mereka ini adalah profit seekers, para pemburu profit ya, atau mereka berorientasi hanya pada profit saja. Sedangkan di dalam sistem
syariah itu juga selain profit seekers, mereka juga harus berorientasi kepada maslahat itu sendiri. Maslahat terhadap manusianya maupun maslahat terhadap alam semesta ini. Maksudnya apa, Pak? Maksudnya ialah manakala kita mencapai atau mendapatkan sebuah profit terhadap pemanfaatan sumber daya alam maupun sumber daya manusia, maka produsen muslim pun harus memperhatikan kondisi ekosistem alam, karena setiap proses produksi yang dilakukan tersebut tentulah mempengaruhi keseimbangan ekosistem alam raya ini, dan juga untuk kemaslahatan manusia atau SDM-nya pun harus dijaga. Jangan sampai si pengusaha atau produsen ini menjadi melakukan eksplorasi terhadap karyawan-karyawannya dengan contoh pemaksaan kerja lembur yang berlebihan. Yang kedua juga ada contoh pembayaran gaji yang tidak sesuai. Tentu hal ini pun tidak sama dengan hukum-hukum Islam yang mana yang harus dibayarkan gajinya sebelum keringatnya kering. Lalu yang ketiga juga eksplorasi dari segi posisi jabatan. Jadi apabila seorang bawahan ini kita tuntut untuk mengerjakan pekerjaan pimpinan yang lebih atas dengan bayaran dia hanya sebagai bawahan. Hal-hal ini sangat tidak diperbolehkan di dalam hukum syariat. Karena motivasi produsen di dalam ekonomi syariah ialah profit dan juga maslahat. Profit yang tentunya akan menguntungkan terutama pengusaha dan juga para karyawannya. Maslahat itu untuk menjaga ekosistem dan menguntungkan kita semua. Pada bab ketiga ini kita akan membahas tentang teori zakat. Setelah tadi kita paham konsumsi, kita paham produksi, untuk selanjutnya tentu kita pun harus memahami yang disebut dengan zakat. Oke, zakat secara umum diartikan sebagai bentuk kita mengeluarkan sebagian harta yang kita miliki sebagai bentuk wujud implementasi kewajiban yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam arti lain, zakat merupakan salah satu cabang dari rukun Islam, yang mana apabila kita tidak menjalankan zakat tersebut, maka tidaklah sempurna keislaman kita semua ini. Nah, jadi zakat itu merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita pun wajib untuk melakukannya. Dan tentulah zakat itu pun memiliki syarat-syarat ya. Syarat zakat itu ada 3, ada nisab, ada haul, ada kadar. Nah, nisab ini biasanya bilangannya itu diketahui disetahunkan, untuk haulnya pun berulang, lalu untuk kadarnya pun itu ada kadarnya. Sebagai contoh, bagaimana hadis Abu Dawud ya, yang mengatakan apabila kalian memiliki uang 20 dinar, maka bayarkanlah zakatnya setengah miskol. Nah, itu jika kita mengacu kepada zakat dinar dan dirham. Oke. Lalu di sini saya agak menarik definisi zakat dari segi filsafatnya. Jika tadi adalah definisi zakat secara general, nah di dalam filsafat zakat ini memiliki 3 makna. Adapun makna yang pertama ialah upaya membantu yang lemah dan membutuhkan pertolongan. Artinya apa? Zakat itu adalah
si kaya mengeluarkan sebagian hartanya kepada 8 asnaf yang ditetapkan oleh Al-Quran. Nah, 8 asnaf ini tentulah masuk dalam golongan orang-orang yang lemah dan membutuhkan pertolongan. Nah, biasanya zakat yang disalurkan itu adalah bentuk tolong menolong kita sesama manusia agar saudara-saudara muslim kita yang lemah itu pun bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh seperti konsumsi tadi di awal, ketika saya adalah orang yang lemah dari segi ekonomi dan saya pun tentu memiliki kewajiban yang sama dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan adanya zakat diharapkan bisa membantu saya untuk memenuhi kewajiban saya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya poin terpenting dari makna filsafat yang pertama ini tentulah kita sering mendengar sebuah nasihat yang mengatakan bahwa kefakiran ini sangat dekat dengan yang namanya kekufuran. Maka dari itu zakat itu untuk membantu yang fakir agar bisa terhindar dari kekufuran. Nah, lalu filsafat zakat yang kedua ialah melatih sifat dermawan terhadap pelakunya agar mereka memiliki kepekaan sosial yang tinggi. Jadi karena zakat itu kita merupakan mengeluarkan sebagian harta yang kita miliki, yang tentunya harta itu biasanya sangat dicintai oleh kalangan manusia-manusia itu. Nah, tapi Islam itu mengajarkan kita untuk berbagi dari harta yang kita punya. Nah, dengan demikian maka sifat dan pikiran kita ini semuanya dilatih untuk kita tuh bisa berempati. Yang jika terus-menerus kita lakukan akan timbul yang namanya kepekaan sosial yang tinggi, yang nanti akan tercipta kesetaraan sosial. Jadi diferensiasi sosialnya itu akan berkurang ya, karena orang-orang yang fakir miskin ini telah kita bantu atau kita topang dari hasil zakat itu sendiri. Nah, lalu yang ketiga, filsafat zakat ialah mendekatkan diri pelakunya dengan ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya begini, ketika saya membayar zakat kepada mustahik, yang mana dititik beratkan zakat ini yang paling utama ialah fakir miskin. Saya membayar kepada fakir miskin, mereka berdoa, ya Allah, semoga engkau muliakan orang yang dermawan ini, semoga engkau angkat derajatnya orang yang dermawan ini, semoga hartanya semakin banyak ya Allah, dan bisa berbagi lagi kepada kaum-kaum yang lemah seperti kami. Itu merupakan salah satu bentuk upaya manusia itu untuk bisa dekat lagi dengan keberkahan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Tentu tidak akan nikmat harta seorang manusia apabila tidak terdapat berkah dan ridho di dalamnya. Maka dari itu, yuk teman-teman semuanya, kita tunaikan zakat kita. Janganlah kita jadi orang-orang yang pelit, yang koret ya. Nah, ada bukan sedikit, di dalam teori zakat itu ada menjelaskan tentang korelasi zakat dan atau dengan pengentasan kemiskinan. Maksud saya korelasi zakat terhadap pengentasan kemiskinan dan bantuan kemanusiaan. Nah, mungkin teman-teman sekalian semua ini pernah mendengar yang namanya Badan Amil Zakat. Nah, Badan Amil Zakat ini merupakan sebuah lembaga yang
berwenang dalam mengurusi zakat-zakat di dalam suatu negeri. Jika kita menelisik sejarahnya, Badan Amil Zakat ini dibentuk pada masa kekhalifahan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Nah, di dalam penyaluran zakat dari lembaga Badan Amil Zakat ini, mereka ada dua jalur. Yang pertama itu metode parsial, yang kedua itu ialah metode struktural. Dalam metode parsial, zakat itu diberikan secara langsung sebagai bisa berupa dengan bantuan bahan pokok atau bahan pangan. Nah, di dalam metode kedua yaitu metode struktural. Metode pertama tadi parsial bisa dikatakan metode konsumtif. Nah, di dalam metode struktural ini bisa lebih luas, yakni tentang metode produktivitas. Jadi, dari zakat yang kita bayarkan ini oleh Badan Amil Zakat nanti akan disalurkan, bisa berupa bantuan modal usaha untuk orang-orang fakir miskin ataupun yang lainnya agar mereka di kemudian hari bisa memperbaiki taraf kehidupannya. Bisa juga dalam bentuk beasiswa pendidikan untuk anak-anak sekolah umum, anak-anak pesantren, untuk para mahasiswa, agar nanti akan tercipta generasi-generasi yang cerdas, yang tentunya akan menaikkan derajat kehidupan mereka di kemudian hari. Nah, tentulah zakat baik penyalurannya lewat Badan Amil Zakat ataupun secara direct dari muzaki kepada mustahik, kesemuanya itu sebenarnya merupakan salah satu bentuk upaya kita dalam pengentasan kemiskinan, karena kita akan disuruh untuk membantu mereka-mereka yang lemah dan membutuhkan pertolongan. Pembahasan keempat tentang lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah adalah lembaga atau badan yang menjalankan aktivitas pengelolaan keuangan dengan menerapkan hukum syariah. Nah, ciri-ciri dalam lembaga keuangan syariah itu ada 4. Yang pertama ialah dalam menerima titipan dan investasi, lembaga keuangan syariah harus sesuai dengan fatwa Dewan Pengawas Syariah. Nah, jadi di dalam aktivitas kelembagaan keuangan syariah ini semuanya itu diawasi oleh fatwa Dewan Pengawas Syariah. Lalu yang kedua, ciri-cirinya ialah hubungan antara investor, pengguna dana, dan lembaga keuangan syariah sebagai intermediary institution berdasarkan kemitraan, bukan hubungan debitur dan kreditur. Tentu beda ya. Jika di dalam konvensional itu dikenal dengan kreditur debitur, ya maka akan berlaku yang namanya bunga. Tapi di dalam syariah itu dikenal dengan kemitraan, maka akan berlaku di dalamnya itu sistem bagi hasil. Lalu yang ketiga yakni bisnis lembaga keuangan syariah bukan hanya berdasarkan profit oriented, yakni kemakmuran di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Seperti tadi di materi-materi sebelumnya, bahwa orientasi di dalam lembaga keuangan syariah pun sama. Tidak hanya mengejar profit saja, tetapi yang dicari ialah maslahat, yakni kemakmuran di alam dunia ini dan tentu untuk mendapatkan kebahagiaan yang kekal dan abadi di akhirat nanti adanya. Dan yang keempat cirinya yaitu konsep yang digunakan dalam transaksi lembaga syariah berdasarkan prinsip kemitraan bagi hasil, jual beli atau sewa menyewa guna transaksi komersial, dan pinjam meminjam guna transaksi sosial. Nah, setelah kita mengetahui ciri-ciri dari lembaga keuangan syariah ini, mungkin untuk kedepannya apabila kita ingin berhubungan dengan finance, yuk sama-sama kita menggunakan lembaga-lembaga keuangan syariah.
Karena di ciri yang ketiga tadi, mereka itu lebih mengutamakan kemakmuran dan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Nah, untuk pembahasan yang kelima tentang pasar modal syariah. Secara umum, pasar modal itu diartikan sebagai tempat bertemunya antara penjual dan pembeli. Nah, di sini apa yang dijual? Yang dijual ialah modal. Nah, kalau arti dari pasar modal syariah itu sendiri adalah pasar modal yang seluruh mekanisme kegiatannya, terutama mengenai emiten, jenis efek yang diperdagangkan dan mekanisme perdagangannya telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Jadi dalam pasar modal syariah itu tidak lagi dikenal tentang prinsip-prinsip sistem konvensional atau non-syariah. Nah, konsep dasar pasar modal syariah itu ada 7. Yang pertama, tujuan kegiatan pasar modal adalah investasi jangka panjang, bukan spekulasi. Lalu yang kedua, tidak mencari rizki pada hal yang haram, baik dari segi zatnya dan selain zatnya. Yang ketiga, cara mendapatkannya dan menggunakannya tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah. Yang keempat, dalam transaksi tidak boleh ada spekulasi dan manipulasi. Gharar, maisir, riswah, maksiat dan kezaliman. Najsi bai al-mad'um. Barang yang belum dimiliki. Bai al-mad'um itu penjualan terhadap barang yang belum dimiliki atau short selling. Terus insider trading, ihtikar atau penimbunan. Nah, yang kelima, tidak menzolimi dan tidak dizolimi. Yang keenam, atas dasar redho dan redho. Yang ketujuh, dari segi SDM, di antara direksi atau komisaris atau wakil manajer investasi harus ada yang memahami mengenai prinsip syariah. Nah, jadi inti dari pasar modal syariah itu, dalam setiap transaksinya tentu tidak boleh ada hal-hal yang haram, baik dari segi zatnya maupun non zatnya, ya. Nah, terus di sana pun tidak boleh ada yang namanya itu gharar, maisir dan yang lain-lainnya, yang tentunya hal tersebut merupakan larangan di dalam hukum syariah. Nah, tentu di dalam menjalankan pasar modal syariah ini harus ada para komisaris dan jajarannya ini yang paham betul tentang prinsip pasar modal syariah agar tidak terkecoh ketika nanti menjalankan pasar modal syariah tersebut. Maka bersyukurlah kita semua di sini sebagai mahasiswa ekonomi syariah, kita bisa mempelajari itu semua. Nanti kita bisa belajar tentang pasar modal syariah sehingga ketika kita nanti sudah terjun langsung di dalamnya, kita sudah siap lahir batin untuk menerapkan seluruh prinsip ekonomi yang berbasiskan syariah. Nah, untuk materi ke-6 ini tentang bagaimana peranan ulama dan masyarakat dalam pengembangan ekonomi syariah. Oke, perkembangan ekonomi syariah dimulai dengan pemikiran Bung Hatta dan peran umat Islam di Indonesia untuk memiliki perbankan syariah sebagai urat nadi ekonomi syariah yang dimulai dan dipelopori oleh dua ormas Islam di Indonesia, yakni Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, dan perkembangan selanjutnya oleh beberapa kelompok masyarakat, intelektual, dan pemerintah. Jadi ekonomi syariah ini dimulai dengan pemikiran Bung Hatta, ya, Bung Hatta. Nah, lalu
dipelopori oleh dua ormas besar saat itu, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Jadi kalau berbicara ekonomi syariah di Indonesia, tentu sudah ada sejak zaman-zaman dulu ya, bukan produk baru-baru sekarang ini. Ulama menempati posisi penting dalam masyarakat Islam. Ulama tidak hanya sebagai figur ilmuwan yang menguasai dan memahami ajaran-ajaran agama, tetapi juga sebagai penggerak, motivator, dan teladan masyarakat ke arah pengembangan dan pembangunan umat, terutama dalam bidang ekonomi. Peran ulama bukan hanya pada aspek ibadah ritual, memberikan fatwa atau berdoa saja, tapi juga mencakup berbagai bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, dan seluruh ini kehidupan manusia. Sesuai dengan ajaran Islam yang universal, rahmatan lil alamin. Jadi kalau kita berbicara mengenai ulama atau al-alim, nah ulama yang ilmunya mapan ini, dia tidak hanya paham tentang ibadah ritual. Ibadah ritual itu seperti halnya sholat, puasa, dan kawan-kawan yang lainnya. Nah, mereka itu juga didasari oleh hukum-hukum politik, hukum-hukum ekonomi, yang mana mereka itu menguasai ajaran Islam sampai ke lini-lini kehidupan masyarakat. Nah, ini merupakan salah satu bentuk bukti nyata bahwa Islam merupakan ajaran yang kafah, karena seluruh aspek kehidupan manusia diatur di dalam ajaran agama Islam tersebut. Maka dibutuhkanlah peranan ulama untuk bisa menerapkan, dari di sini titik beratkan pada faktor ekonominya, untuk bisa menggaungkan ekonomi syariah di dalam teori-teori kajiannya, agar masyarakat itu bisa paham tentang prinsip dasar ekonomi dan bisa menerapkan sistem ekonomi yang berbasiskan syariah tersebut. Peranan umat Islam dalam perkembangan ekonomi syariah di Indonesia merupakan kolaborasi antara umat Islam baik perorangan, yakni Muhammad Hatta, maupun lembaga organisasi, ini ICMI, MUI, dan MES, dan umat Islam yang ada di pemerintahan. Nah, oke, setelah kita mengetahui tentang pengembangan ekonomi di kalangan ulama dan masyarakat, maka di sini saya sebagai mahasiswa ekonomi itu yang pertama memiliki rasa syukur yang sebesar-besarnya bahwa saya diberikan kesempatan oleh Allah untuk menggali ilmu ekonomi yang berbasiskan syariah, yang ini merupakan tuntutan wajib bagi setiap muslim untuk bisa melakukannya. Nah, di sini pun saya berpesan untuk teman-teman yang memiliki kapasitas yang cukup ataupun lebih baik yang mumpuni dalam segi hal ekonomi syariah, agar sama-sama kita menggaungkan tentang prinsip perekonomian syariah tersebut kepada masyarakat. Jadilah tokoh penggaung, penggagas ekonomi syariah di tengah-tengah kalangan umat kita ini yang sudah banyak tergelincir ke dalam jurang-jurang Bang Emok. Jangan sampai semakin banyak nih pinjol-pinjol yang tidak berbasiskan syariah atau merugikan kita semua ini menjamur di Indonesia. Maka perlulah peranan kita semua sebagai mahasiswa ilmu ekonomi syariah adanya. Sebagai penutup dari presentasi materi saya ini, yang pertama saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada ibu dosen kita, Ibu Nurmala Ina Lestari, atas bimbingannya selama 1 semester penuh ini, sehingga kepada diri saya pribadi itu membekaskan manfaat yang luar biasa dari segi intelektual maupun dari segi rohani saya. Karena tentu dari ilmu ekonomi syariah ini saya merasa banyak tersindir dari segi diri pribadi yang masih kurang menerapkan
ilmu-ilmu atau hukum-hukum syariah di dalam perekonomian yang saya jalani. Maka saya ucapkan sekali lagi banyak-banyak terima kasih kepada ibu dosen kita, Ibu Nurmala Ina Lestari SE. Semoga setiap ilmu ajaran yang diajarkan kepada kami semua itu dinilaikan ibadah yang sangat luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala, dibalas dengan naiknya kemuliaan derajat Ibu Nurmala oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga saya dan teman-teman semuanya bisa mengamalkan dengan sebaik-baiknya dan tentu bisa menularkan ilmu tersebut kepada masyarakat luas agar tercapai tujuan kita, yakni menggaungkan ekonomi berbasiskan syariah. Pun pula saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman kami sekalian yang telah mendengarkan ataupun atas usulan-usulan ketika presentasi selama 6 bulan ini berlangsung, sehingga ada beberapa catatan yang bisa kami jadikan poin rujukan atau key point dalam membuat suatu materi di dalam ilmu ekonomi syariah. Nah, baik. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ibu dosen kita atas bimbingannya selama 1 semester ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menaikkan derajat Ibu Nurmala di hadapan Allah Subhanahu wa taala maupun di hadapan manusia. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Semoga diberikan kelimpahan kesehatan yang sempurna agar bisa mengajarkan seluruh mahasiswa-mahasiswa khususnya di STIES ini, agar mereka menjadi mahasiswa-mahasiswa yang bisa menerapkan ilmu ekonomi syariahnya. Oke, akhir kalam saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.